warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali buat anak ibu, khususnya anak ibu yang ada di kelas 8. Nah, anak ibu, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang masalah menganalisis teks ulasan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang masalah teks ulasan. Namun, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Yuk, berdoa, siap-siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan ya arhamar rahimin. Oke sayang, sekarang sudah bisa kita lanjutkan materi pelajaran kita. Nah, materi kita hari ini merupakan tindak lanjut pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai masalah teks ulasan. Nah, namun kali ini yang kita bahas dari sebuah teks ulasan yaitu mengenai masalah menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Nah, bagaimana sih kira-kira struktur dari teks ulasan itu? Apa saja yang menjadi bagian-bagian dari sebuah teks ulasan? Simak, perhatikan, teman. Yang A, dari sebuah teks ulasan itu ada yang istilahnya disebut dengan orientasi. Apa itu orientasi? Nah, orientasi itu merupakan paragraf pertama teks ulasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai sebuah karya atau benda yang akan ditinjau. Nah, gambaran umum tentang karya atau benda tersebut bisa berupa nama, bisa juga berupa kegunaan dari nama tersebut dan sebagainya. Kata lainnya yang diulas tuh bisa berupa karya, bisa berupa tokoh atau seseorang, dan bisa berupa benda lain. Nah, bisa berupa benda misalnya lukisan. Kalau berupa karya misalnya karya sastra, roman, novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Itu maksudnya ya nak, dan sebagainya itu. Oke, next. Nah, di dalam sebuah teks ulasan, selain tadi dia ada bagian orientasi, bagian yang kedua adalah disebut dengan interpretasi. Apa itu interpretasi? Istilah lainnya disebut dengan tafsiran. Tafsiran siapa? Nah, tafsiran penulis. Terhadap apa? Terhadap benda atau nama yang diulasnya. Nah, penulis memberikan pandangan sendiri mengenai karya atau benda yang diulasnya, seringkali untuk mendukung dan memperkuat pandangan penulis mengenai karya atau benda yang diulasnya. Penulis tersebut membandingkan karya atau benda tersebut dengan karya atau benda yang lain yang memiliki kesamaan atau kata lainnya yang ada kemiripan, mirip katanya. Nah, pada tahap interpretasi atau tafsiran ini, penulis juga menuliskan bagian karya atau benda yang bernilai atau benda yang kurang bernilai. Maksudnya tadi kan membandingkan ya, yang mirip katanya, berarti mirip kan harus ada dua bagian. Mana kira-kira benda tersebut yang menarik dan yang kurang menarik, yang bernilai dan yang kurang bernilai, itu maksudnya. Oke, anak ibu. Kemudian bagian yang berikutnya adalah mengenai masalah evaluasi. Nah, bagian evaluasi itu bagian yang dapat memberikan gambaran tentang detail secara rinci, maksudnya secara rinci atau detail dari suatu karya atau benda yang diulas si penulis. Bisa bagian-bagian dari karya atau benda tersebut. Misalnya bagian-bagian dari karya itu, misalnya kalau dia sastra, apakah dari strukturnya, kalau dia puisi, apakah dari diksinya, gitu. Itu maksudnya bagian-bagiannya. Atau mungkin dari segi keunikan dan kualitasnya. Kualitas itu maksudnya nak mutu. Ya, kualitas itu dari mutu benda atau karya yang diulas
jelas. Nah, evaluasi karya atau benda yang dibutuhkan oleh pembeli, kalau orang yang membeli hasil karya tersebut ya, atau pembaca yang membacanya, adalah yang paling benar. Istilah yang digunakan dalam struktur yang kedua ini tidak jauh dari kata baik atau tidak. Karya atau benda tersebut pada bagian evaluasi biasanya terdiri lebih dari satu evaluasi, maksudnya lebih dari satu penilaian. Bisa beragam penilaian, misalnya penilaian dari segi isi, penilaian dari segi struktur, atau mungkin penilaian dari segi manfaat dan fungsinya. Jadi penilaian katanya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Nah itu selanjutnya adalah rangkuman. Ya, rangkuman. Bagian yang terakhir dari sebuah teks ulasan itu adalah rangkuman. Nah, pada bagian rangkuman ini maksudnya penulis memberikan kesimpulan kepada pembaca terhadap benda yang diulasnya. Jadi si penulis harus memberikan kesimpulan, ya, memberikan kesimpulan supaya apa? Supaya pembaca mudah memahaminya karena dia sudah terangkum, tersimpul, ya. Nah, setelah memberikan penjelasan di bagian evaluasi dan pandangan, penulis sendiri diinterpretasikan. Tibalah penulis memberikan komentar. Pada komentarnya tanggapan berupa apa? Pandangan. Apakah karya atau benda yang diulasnya itu berharga atau tidak untuk calon pembeli atau pembaca? Apakah mempunyai kualitas yang baik atau tidak? Itu maksudnya. Nah, jadi di sini untuk struktur dari sebuah teks ulasan itu hanya ada 4 bagian sebenarnya. Bagian yang pertama namanya orientasi, atau bagian yang kedua disebut dengan tafsiran, bagian ketiga atau C, anak salah di situ sorry tercetak E tadi ya. Jadi itu maksudnya C ya, maksudnya C, sorry sekali, salah cetak. Nah, kemudian yang keempat atau D berupa bagian rangkuman. Jadi cuma ada 4 bagian aja, nggak sampai E. A, B, C, D. Bagian C diganti tadi ada E ya, diganti. Nah itu demikian saja penjelasan yang dapat diberikan tentang masalah struktur dari sebuah teks ulasan. Mudah-mudahan penjelasan Ibu yang ringkas ini bisa menambah wawasan kamu tentang teks ulasan. Sekian saja penjelasan dari Ibu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.